Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Safira Fauzia Mubarok dengan NIM belakang 28 dari jurusan Manajemen Pendidikan kelas 4A. Di sini saya akan memaparkan mengenai soal UTS kognitif. Baik, yang pertama saya tidak setuju dengan pernyataan Richard Clarke, yaitu seorang pakar dalam media pembelajaran yang mengatakan bahwa media itu hanya kendaraan untuk menyampaikan pembelajaran, tetapi tidak mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Karena menurut saya, media pembelajaran itu bisa dijadikan motivasi atau menambah minat bagi peserta didik. Jadi saya tidak setuju mengenai pernyataan Richard Clarke tersebut. Dan saya pribadi dalam pembelajaran sangat menyukai media pembelajaran yang mana menggunakan gambar atau audio visual atau audio visual pun saya lebih menyukai itu daripada pembelajaran yang hanya guru menerangkan saja di kelas. Lalu yang kedua ada rumus yang judul yang saya rumuskan, dan saya akan menjelaskan dengan pengembangannya. Baik, yang pertama ada pengembangan media. Judul yang saya ajukan yaitu pengembangan media gambar untuk meningkatkan minat siswa. Model yang saya gunakan dalam media tersebut adalah model PIA. Adapun pengembangannya, 1. Melakukan perencanaan atau plan. Perencanaan dilakukan guna memfokuskan apa yang dibutuhkan oleh siswa agar mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Dan hasil akhirnya ini bisa berupa RPP atau sejenisnya. Lalu yang kedua ada melakukan pelaksanaan atau implement. Pelaksanaan ini merupakan lanjutan dari perencanaan. Jadi setelah kita melakukan perencanaan, ialah memfokuskan kepada bentuk tindakan berdasarkan kendala atau hambatan yang bakal terjadi ke depannya. Lalu yang ketiga ada melakukan evaluasi atau evaluate. Evaluasi ini merupakan tahap bagaimana menilai efektivitas dari media teknologi atau bahan pembelajaran tersebut yang dilakukan atau juga sebagai ulasan untuk perencanaan dan pengembangan untuk selanjutnya. Jadi evaluasi ini digunakan sebagai ulasan untuk perencanaan atau pelaksanaan ke depannya. Lalu yang ketiga, prioritas yang cocok untuk sekolah dasar, siswa sekolah dasar menurut saya itu yang pertama audiovisual. Kenapa audiovisual? Karena menurut saya anak-anak itu masih senang dengan keadaannya yang bermain atau sangat suka melihat kartun-kartun di televisi. Jadi model pembelajaran audiovisual sangat cocok untuk anak-anak sekolah dasar yang mana yang sangat suka melihat video-video atau gambar yang bergerak yang dapat meningkatkan pemahaman dari ingatan anak tersebut. Selain itu, audiovisual itu dapat memperjelas penyajian pesan yang menyenangkan, tidak hanya kata-kata. Jadi audiovisual ini membuat keadaan anak tuh tidak boring gitu, karena pada media ini menyatukan antara gambar dan suara. Lalu yang kedua ada media visual. Media ini dapat memperlancar atau memperkuat ingatan siswa dengan gambar atau pencampuran warna yang menarik. Karena audiovisual ini bisa berbentuk seperti gambar, hanya saja dia tidak memiliki audio. Jadi menurut saya yang kedua, prioritas kedua yang efektif itu adalah visual, dimana anak-anak pasti sangat suka dengan gambar-gambar yang menarik. Lalu yang ketiga ada media audio, yang mana media ini menggunakan suara atau rekaman dari radio contohnya yang hanya kata-kata. Namun media ini tuh tidak bisa ditinggalkan gitu aja, karena media audio ini merupakan penjelas dari media visual tersebut. Jadi di mana ada media visual menurut saya tetap harus ada media audio yang menjadikannya penyempurna dalam pembelajaran. Baik, cukup segitu penjelasan dari saya mengenai soal UTS kognitif. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.